Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab An-Nafhah Al-Ilahiyah fi Sholati ala Khairil Bariyah, yaitu Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan seluruh para guru kita, dan untuk kita semuanya, dan juga orang tua kita dan keluarga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua dari pembacaan dan juga penjelasan singkat dari kitab An-Nafhah Al-Ilahiyah yang dikumpulkan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari tentang keutamaan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholawat atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada pertemuan yang pertama kemarin kita telah sampai kepada hadis yang ke-8. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis yang ke-9. Al-Hadits At-Tasi', hadis yang ke-9. An Aliyin alaihi salam, dari Sayyidina Ali alaihi salam, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika aku disebutkan sedangkan dia tidak bersolawat atasku, kata Rasulullah. Jadi orang yang bakhil adalah ketika nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, dia tidak bersolawat. Jadi setiap kali, sekalipun di dalam buku disebutkan baginda Nabi Muhammad tidak ada Shallallahu Alaihi Wasallamnya, kita harus tetap mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka majelis yang paling banyak mengucapkan salawat itu majelis hadis, karena setiap kali disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, wa rawahu Ahmad, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad min haditsil Husain ibni Ali alaihi wassalam, dari hadis Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali alaihi wassalam, wa sahahahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Ali, dari hadisnya Sayyidina Ali. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini juga tapi dari putranya, yaitu Sayyidina Husain. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kemudian Al-Hadits Al-Ashir, hadis yang ke-10. An Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Talha, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fawajadtuhu masrura. Aku masuk
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku menemukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gembira. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ma'adri mata ra'aituka ahsana bishron wa atyaba nafsan minal yaum. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kapan terakhir kali aku melihat engkau dengan wajah gembira dan dengan wajah yang bahagia seperti hari ini. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa ma yamnauni, apa yang melarangku? Wa Jibrilu kharaja min indi asa'ah, sedangkan malaikat Jibril baru saja datang kepadaku. Fabasyaroni, ia memberikan kabar gembira kepadaku, anna likulli abdin shalla alayya salatan yuktabu lahu biha asyru hasanatin wa yumha anhu asyru sayyiatin wa yurfa'u lahu biha asyru darajatin wa tu'radu alayya kama qalaha wa yaruddu alaihi bimithli ma da'a wa yuraddu alaihi bimithli ma da'a. Malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepadaku bahwa sesungguhnya setiap hamba yang bersolawat atasku dengan satu solawat ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 keburukan, dan diangkat untuknya dengan solawat tersebut 10 derajat, dan solawat tersebut disampaikan kepadaku sebagaimana dia mengucapkan, ya. Wa yuraddu alaihi bimithli ma da'a, dan dikembalikan, dijawab, kemudian dibalas untuknya sebagaimana dia berdoa. Rawahu Abdur Razzaq, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, wal Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Dari hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah gembira. Kenapa gembira? Karena setiap hamba yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat 10 derajat, dihapus 10 kesalahan, kemudian dicatat 10 kebaikan, kemudian salawatnya sampai kepada Rasulullah sebagaimana yang dia ucapkan. Sekarang berapa banyak orang mengatakan salawat itu banyak salawat, ada yang mengatakan salawat syirik lah. Memang ada salawat yang syirik? Tidak ada. Ini dikatakan di sini wa tu'radu alayya kama qalaha, disampaikan kepadaku sebagaimana ia mengucapkan salawat itu. Jadi salawat itu tidak ada yang syirik. Ada yang mengatakan salawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan Al-Mustafa, dengan Nabi Muhammad, baligh maqasidana, sampaikan tujuan kami. Dengan Nabi Muhammad sampaikan kami kepada tujuan kami. Apa salahnya? Memang kita bisa sampai ke surga tanpa Nabi Muhammad? Tidak bisa. Semuanya harus melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada salawat yang syirik. Di dalam Burdah juga dikatakan wa ilmuhu ilmal lauhi wal qalami. Dan ilmunya Nabi Muhammad itu adalah ilmu yang di Lauhil Mahfud dan ilmu kolam yang menuliskan ilmu tersebut. Oh, ini syirik. Syirik bagaimana? Memang Al-Quran yang kita baca itu dari mana kalau bukan dari Lauhil Mahfud? Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus apa salahnya kita mengatakan ilmunya Nabi Muhammad adalah ilmu yang ada di Lauhil Mahfud? Tidak ada salahnya. Semuanya benar. Maka banyak redaksi-redaksi sholawat yang sebenarnya kitanya yang tidak paham. Kemudian kita menyalahkan. Jadi yang namanya sholawat, sholawat apapun sampai kepada Rasulullah. Dan tidak ada yang namanya sholawat syirik. Tidak ada itu. Sholawat apapun. Akan tetapi kalau ditanya sholawat apa yang paling mulia, yang paling utama, maka tidak ada sholawat yang lebih utama daripada sholawat yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri.
Salawat apa? Salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat. Itu salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah salawat yang lain tidak boleh? Karena Nabi Muhammad tidak pernah membaca salawat selain salawat Ibrahimiyah. Tidak demikian. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala bentuknya umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah atas Nabi Muhammad. Bersolawat dengan solawat yang mana? Bebas. Bebas. Tidak apa-apa. Maka kita akan menemukan banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari solawat yang digubah oleh para ulama. Dan itu tidak bisa dirasakan kecuali jika diamalkan. Tidak bisa dirasakan kecuali jika diamalkan. Maka di sini keutamaan salawat itu, salawat yang kita baca sampai kepada Rasulullah tidak kurang satu huruf pun. Ya, tidak kurang satu huruf pun. Kemudian al-hadits al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Anhu aidon, dari Abu Thalhah al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wal busyratu fi wajhihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan nampak kegembiraan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'anil malaku faqala li, datang kepadaku malaikat dan malaikat tersebut menyampaikan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untukmu, ama tardo alla yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asyra. Tidakkah engkau ridho ketika ada seorang dari umatmu bersolawat kepadamu, maka aku bersolawat kepadanya 10 kali. Ditanya, ini bentuknya pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusallim alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi asyra. Dan tidakkah engkau ridho jika seorang dari umatmu mengucapkan salam kepadamu, maka aku mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Qultu, Rasulullah menjawab, bala ya Rabb, aku ridho ya Allah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Jadi bentuknya pertanyaan dari malaikat, kemudian Rasulullah ridho. Ini adalah kabar gembira. Rasulullah nampak kegembiraannya. Karena apa? Kita bayangkan, kita sholawat sekali dalam sholat 5 waktu saja sudah berapa? Sudah berapa kali sholawat yang kita baca? Maka orang yang tidak sholat 5 waktu rugi besar. Rugi besar. Sholawat di luar sholat pasti sampai. Bagaimana kalau sholat? Lebih sampai lagi. Lebih sampai lagi. Maka orang yang tidak sholat ruginya besar. Ruginya besar sekali. Karena apa? Karena ada sholawat juga yang terkandung di dalam sholat kita. Kemudian al-hadits ats-tsani asyar, hadis yang ke-12. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan balaghatni salatuhu, barang siapa bersolawat atasku dengan 1 kali solawat, maka solawat tersebut sampai kepadaku. Wa shallaitu alaihi, dan aku bersolawat untuknya. Jadi kita bersolawat, Rasulullah bersolawat untuk kita. Salawat tersebut sampai dan Rasulullah bersalawat untuk kita. Ada yang lebih utama dari itu. Jadi kita mengucapkan salawat kepada kekasih kita menjawab.
Kemudian wa kutibat lahu siwa dzalika asyru hasanatin, dan ditulis baginya selain sholawat tersebut 10 kebaikan. Jadi sholawatnya sudah kebaikan, sudah mendapatkan balasan, ditambah lagi tercatat 10 kebaikan untuk yang bersholawat tersebut. Rawahu At-Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, wa isnaduhu la ba'sa bihi. Sanadnya biasa saja. Isnaduhu la ba'sa bihi itu, la ba'sa bihi itu terkadang dia bisa lemah tapi bisa dikuatkan. Dikuatkan. Al-hadits ats-tsalits asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah, perbanyaklah atasku dengan bersolawat di setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, karena sesungguhnya solawat umatku disampaikan kepadaku di setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan, barang siapa yang paling banyak dari mereka bersolawat atasku, maka merekalah yang paling dekat denganku posisinya. Di mana? Di surga. Tidak hanya di surga tapi juga di dunia. Di dunia. Rawahul Baihaqi fi Hayatil Anbiya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Hayatul Anbiya. Wa isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Al-hadits ar-rabi asyar. Ini tidak hanya hadis ini, tapi banyak hadis lain. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti 2 jari ini di sorga. Artinya dekat. Dan ini salah satunya juga, yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah, yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Al-hadits ar-rabi asyar. Hadis yang ke-14. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsirus salata alayya fil lailatiz zahra'i wal yaumil aghar, fa inna salatakum tu'radu alayya fa ad'u lakum wa astaghfir. Rawahul Hafiz Abul Qasim Ibnu Bishkwal. Perbanyaklah solawat kepadaku di malam, ini malam Jumat. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya solawat kalian disampaikan, ditampakkan kepadaku. Fa ad'u lakum, kemudian aku berdoa kebaikan untukmu. Wa astaghfir, dan aku memohonkan ampun. Ini kalau ada yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Bishkwal. Kalau ada orang yang mengatakan, oh ini kan Rasulullah nyampaikannya ketika hidup. Bagaimana kalau sudah meninggal? Kalau sudah meninggal, sudah Rasulullah tidak ada manfaatnya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi buktinya sebelum ini kita sudah membahas banyak hadis, di sini ditunjukkan bahwa Rasulullah itu hidup. Para nabi itu hidup. Dan di hadis sebelum ini juga kita bahas bahwa apa? Sholawat tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini kita akan membahas bahwa Allah mengutus satu malaikat yang menjaga makam Rasulullah. Setiap kali ada orang bersolawat kepada Rasulullah, malaikat tersebut laporan ke Rasulullah, dan Rasulullah langsung menjawab. Sebelum ini juga dijelaskan bahwa sholawat Rasulullah, sholawat yang kita lantunkan itu sampai kepada Rasulullah sesuai dengan redaksi yang kita baca. Sebelum ini juga dijelaskan bahwa apa? Bahkan setelah engkau mati Rasulullah, bahkan setelah aku mati, kata Rasulullah. Artinya yang mengatakan Rasulullah tidak ada manfaatnya setelah wafat itu salah. Mereka tidak tahu bahwa para nabi itu hidup, terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini sholawat kita sampai.
Dan Rasulullah mendoakan kebaikan untuk kita yang bersolawat. Wa astaghfir, kata Rasulullah, dan aku memohonkan ampun. Jadi kalau kita bersolawat, Rasulullah memohonkan ampun untuk kita. Diterima atau tidak? Diterima. Jadi kalau kita solawat, itu sudah otomatis istighfar. Sudah otomatis istighfar. Ada tidak dalilnya di dalam Al-Quran? Ada. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan seandainya mereka melakukan kezaliman untuk diri mereka, kepada diri mereka, ja'uka, orang yang melakukan kezaliman tersebut datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Fastaghfarullaha, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasulu, dan kemudian Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, sungguh mereka akan menemukan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat dan Maha pengasih. Ada yang berani mengatakan ayat ini hanya ketika Nabi Muhammad hidup saja, tidak berfungsi sekarang. Kalau tidak berfungsi ayat ini, maka harusnya dihapus, nggak usah dibaca lagi. Artinya ayat ini tetap berfungsi, tetap berguna, tetap ada faedahnya sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau kita memiliki dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, umroh, haji, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, aku sekarang sudah datang, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonkan ampun untukku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima tidak? Diterima. Ini makna tawasul. Jadi bukan kita minta ke Rasulullah, bukan. Rasulullah yang memintakan untuk kita kepada Allah. Ini makna tawasul. Dan ini diampuni, lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi kalau kita bersolawat, Rasulullah beristighfar, untuk kita diampuni tidak? Diampuni. Diampuni. Kemudian al-hadits al-khamis asyar. Hadis yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jarang hadis itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sedikit sekali hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsirus salata alayya fa innallaha wakkala bimalakan inda qabri fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li dzalikal malaku ya Muhammad inna fulanan ibna fulanin shalla alaika, rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus. Perbanyaklah bersolawat atasku, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus untukku seorang malaikat yang berada di makamku. Jika seorang laki-laki atau seseorang dari umatku bersolawat atasku, malaikat tersebut menyampaikan kepadaku, wahai Muhammad, fulan putranya fulan bersolawat atasmu. Ya, ini hadisnya. Jadi Rasulullah wafat, diutus malaikat. Coba kita kenal malaikat itu, kan enak. Cuma kan kita tidak diberikan kemampuan seperti itu. Ini saya tidak mengarang mengatakan seperti ini. Ini Rasulullah yang bersabda. Itu kan? Rasulullah yang bersabda.
bahwa ada malaikat yang diutus. Dan malaikat ini laporan terus. Jadi kalau kita punya kuota, kirim WA ke teman kita, ke saudara kita, ke orang tua kita, sampai, lah ini tanpa kuota. Kenapa? Malaikat langsung sudah punya datanya. Dan kita ngirimnya nggak butuh kuota kan? Tinggal kita nganggur putar saja tasbih. Kalau takut yang tasbih yang panjang itu kan, oh itu kayak orang Buddha atau apa, kan nggak penting. Itu cuma alat untuk ngitung. Mau pakai yang elektrik juga nggak apa-apa. Yang penting sholawat. Kapanpun kita sholawat, dan itu gratis. Langsung dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Firdaus. Al hadis Al-Hadis Ashar, hadis yang ke-16. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akfiru as-salata alayya fi yaumil jumu'ati, perbanyaklah salawat atasku di hari Jumat. Fa innahu laisa ahadun yusalli alayya yaumal jum'ati illa uridat alayya salatuhu. Tidaklah seseorang di antara kalian bersolawat atasku di hari Jumat melainkan solawatnya disampaikan kepadaku. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh beliau. Sama maknanya. Al hadis as-sabi asyar, hadis yang ke-17. An Ammar ibni Yasir radhiyallahu taala anhuma qala, dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat, a'tahu asma'al khalaik, Allah berikan kepada malaikat tersebut daftar nama seluruh makhluk. Ya, daftar nama seluruh makhluk manusia. Fahuwa qaimun ala qabri, malaikat tersebut menjaga makamku. Ya, menjaga makamku. Idza mittu, ketika aku wafat, kata Rasulullah. Falaisa ahadun yusolli alayya, dan tidaklah seorang pun bersolawat atasku illa qala, melainkan malaikat tersebut berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, shalla alaika fulanun ibnu fulanin, bersolawat atasmu fulan putranya fulan. Fayusallir rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalikar rajul, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat atas hamba tersebut, bikulli wahidatin asyra, setiap solawat 10 kali solawat. Sudah lebih jelas ini. Jadi hadis yang tadi menjelaskan bahwa Allah mengutus malaikat saja. Di hadis yang ini menjelaskan malaikat tadi diberi data umat manusia, data makhluk semuanya, data makhluk. Dan setiap kali hamba tersebut bersolawat, malaikat tersebut laporan ke Rasulullah. Ketika hamba tersebut bersolawat, Allah bersolawat atas hamba tersebut 10 kali. Di hadis lain dijelaskan Nabi Muhammad menjawab solawatnya, Nabi Muhammad beristighfar untuknya. Jadi solawat ini banyak sekali fadilahnya. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bazzar, wal Harith ibni Abi Usamah, dan Haris bin Usamah, wa Abu Syaikh, dan Abu Syaikh, wa Tobroni, dan Imam At-Tobroni, wa huwa hadithun hasanun, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Al hadits ats-tsamin asyar, hadis yang ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu, barang siapa bersolawat atasku
di makamku, sami'tuhu, aku mendengarnya. Jadi ketika kita di Masjid Nabawi, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung mendengar. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah ini seperti kita, meninggal sudah selesai. Meninggal sudah selesai. Tapi jangan seperti itu juga. Nanti ketika perang Badar, tidak tahu Ustaz Hilmi sudah sampai mana fikih sirahnya. Ketika perang Badar itu, Rasulullah itu berbincang dengan mayat-mayat kafir Quraisy. Sayyidina Umar ngomong, Rasulullah, engkau ngomong sama mayat. Apa jawaban Rasulullah? Demi Allah wahai Umar, tidaklah engkau lebih mendengar daripada mereka. Jadi kalau mayatnya kafir Quraisy saja mendengar, bagaimana jenazahnya umat Islam yang wafat dalam keadaan beriman? Tidak mungkin tidak mendengar. Pasti mendengar. Pasti mendengar. Jadi kita baca Al-Quran di makam, itu mereka mendengar. Mereka mendengar. Mereka tenang dengar itu. Gimana kalau bulan Ramadan kita? Itu bulan kita baca Al-Quran, bulan hataman, itu tenangnya beda. Nah, bagaimana orang yang wafat kemudian dibacakan Al-Quran? Oh, kalau itu baik, maka sudah dilakukan oleh para salaf kita, dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat. Sahabat tidak mencontohkan. Bukan tidak mencontohkan, kitanya yang tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di makam, kemudian Rasulullah mengambil pelepah daun yang basah. Kata Rasulullah apa? Makam ini adalah orang yang tidak menjaga dari najis percikan ketika dia membuang hajat kecil, maka dia disiksa karena itu. Rasulullah ngambil pelepah pohon, kemudian diletakkan di makam itu. Kata Rasulullah apa? Sampai pelepah daun ini kering, dia akan mendoakan ahli kubur yang ada di bawahnya. Maka kita menemukan bahwa apa? Kalau ziarah kubur kita banyak bawa bunga, ya kan? Bawa bunga. Sampai bunga itu kering, itu mendoakan yang di bawahnya. Jadi kalau bunga saja bisa mendoakan, apalagi bacaan Al-Quran dari anak yang soleh. Masa bacaan Al-Quran dari anak yang soleh lebih mulia bunga? Tidak mungkin. Bacaan Al-Quran itu lebih tinggi derajatnya daripada bunga yang kita letakkan itu. Artinya membaca Al-Quran di makam itu ada naungannya di dalam Al-Quran, dan itu bermanfaat bagi mereka. Bermanfaat bagi mereka. Maka di sini ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar. Ya. Bagaimana kalau curhat? Mendengar nggak Rasulullah? Mendengar. Maka dicoba nanti. Dicoba umroh, haji, ziarah ke makam Rasulullah bersama pasangan. Saya yakin 100% suaminya lupa dengan istrinya, istrinya lupa dengan suaminya. Yang mereka rasakan mereka berdua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta. Itu buktinya Rasulullah itu hidup. Itu buktinya Rasulullah itu hidup. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ma bainal mimbar wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar itu dengan kamarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Maka kalau kita masuk ke kawasan itu, kita bukan di dunia lagi, tapi kita di tamannya surga. Maka kita sudah keluar dari dunia. Mungkin gak Rasulullah berdusta? Tidak mungkin. Itu taman benar-benar taman, dan nanti akan ada di surga taman itu. Jadi kita masuk ke sana, lupa semuanya. Karena apa? Karena kita masuk ke surga dan bersama pemegang kunci pintu surga, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat atasku di makamku,
maka aku mendengarnya. Wa man shalla alayya min ba'idin u'limtuhu. Dan barang siapa bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, maka diberitahukan kepadaku atas solawat tersebut. Siapa yang memberitahukan? Malaikat tadi. Ya, malaikat tadi. Jadi kalau kita berimajinasi nakal sedikit, kita punya HP, kangen dengan anak, kangen dengan cucu, kangen dengan keluarga, video call kita, ada kuota, nampaklah mereka, oh mana ini mana itu, nampak. Ini teknologi kita. Kira-kira malaikat itu teknologinya lebih canggih dari ini atau lebih rendah dari ini? Tidak mungkin. Rasulullah sudah melihat detail. Melihat detail. Jadi ketika kita bersolawat, oh aska solawat ini kayaknya ada masalah dia. Kayaknya ada masalah dia. Saya tidak tahu nanti ada atau tidak ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri itu menjelaskan di hadis itu bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ini beliau suka bersolawat. Beliau bertanya kepada Rasulullah, hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Bertanya ke Rasulullah, kira-kira dari doaku berapa aku jadikan solawat atasmu? Rasulullah diam. Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, bagaimana kalau sepertiga Rasulullah? Jadi sepertiga dari doanya bersolawat atas Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, kalau engkau tambahi itu lebih baik lagi bagimu. Kalau 2/3 Rasulullah. Dijawab lagi oleh Rasulullah, kalau engkau tambahi itu lebih baik lagi bagimu. Dijawab, kalau begitu Rasulullah, doaku sekarang isinya salawat saja atasmu. Kalau demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi seluruh kebutuhanmu dan mengampuni seluruh dosamu. Ini hadis yang kita baca tadi itu menjelaskan hadis ini. Ternyata sholawat itu memohonkan ampun untuk kita. Siapa yang memohonkan ampun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajat kita terpenuhi, maka kita menemukan pengalaman dari para ulama. Kalau ada hajat tertentu, maka baca sholawat nariyah. Berapa? 5.555 kali, maka hajat itu akan terpenuhi. Ini namanya mujarobat. Mujarobat itu percobaan dari para ulama, dan kemudian dicoba-coba lagi, ya berhasil terus gitu. Berhasil terus sehingga kemudian diijazahkan. Diijazahkan. Dan itu banyak salawat-salawat seperti itu. Salawat burda Imam Al-Busiri, yang biasanya kita potong-potong, dibacanya ya Rabbi bil Mustofanya saja, itu beliau menulis salawat burda itu ketika beliau stroke-nya setengah. Jadi dari pusar ke bawah ini nggak bisa gerak. Nulis beliau burda itu, ngarang. Ketika mengarang itu selesai, beliau ketiduran. Ketika ketiduran, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memakaikan sorban ke beliau. Sorban itu burdah namanya. Jadi sorban yang dikalungkan di sini itu burdah. Dikalungkan sorban, kemudian dielus-elus punggung beliau. Bangun-bangun langsung bisa jalan. Bangun-bangun langsung bisa jalan. Itu sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena ada hadisnya tadi di Sunan Tirmidzi. Wa yukfahamuk. Jadi seluruh keinginanmu itu dipenuhi. Siapa yang memenuhi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan salawat. Dan banyak kisah-kisah tentang keutamaan salawat-salawat tersebut. Dan ini hadis-hadis yang kita baca ini menguatkan bahwa apa? Salawat itu tidak ada tandingannya. Ya. Kalau kita beristighfar bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau salawat sudah jelas. Apa yang kita baca? Pertama, orang yang bersolawat tercatat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Allah bersolawat atasnya. Solawat 1 kali, Allah bersolawat 10 kali. Kemudian Rasulullah menjawab solawat tersebut. Kemudian Rasulullah memohonkan ampun, sudah 6.
Sudah 6. Itu sholawat. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya sudah Ustadz, kalau begini saya sholawatan saja. Ya enggak juga. Karena Rasulullah selain memerintahkan untuk sholawat juga memerintahkan membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca ini banyak. Tapi kalau tidak mampu ya sudah sholawat saja, tidak apa-apa. Bahkan beberapa guru kami menyampaikan, ketika engkau tidak memiliki guru, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertemukanmu dengan seorang guru yang akan membimbingmu. Itu sholawat. Jadi sholawat itu penting sekali. Kemudian hadis yang ke-19. Maaf, rawahu Abu Syaikh. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Syaikh wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya baik atau bagus. Kamana qala al-Hafiz As-Sakhawi, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi an Syaikhihi, dari gurunya yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahumallahu taala, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-hadits at-tasi asar, hadis yang ke-19. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya mi'atan fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati qadallahu lahu mi'ata hajatin. Barang siapa bersolawat atasku 100 kali di hari Jumat dan malam Jumat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memenuhi 100 hajatnya. Ya. Jadi hadis ini salah satu sebab kenapa di dalam tarekat Syadziliyah itu membaca solawat ummi di hari Jumat itu 100 kali. Selain pagi dan petang, biasanya pagi dan petang itu istighfar 100, sholawat 100, kemudian tahlil la ilaha illallah 100. Itu pagi dan petang. Nah kalau hari Jumat khusus ditambah lagi 100 karena hadis ini. Sab'ina min hawaijil akhirah, 70 dari 100 hajat tersebut adalah hajat terkait urusan akhirat. Wa thalathina min hawaijid dunya, dan 30 sisanya adalah untuk hajat dunia. Summa yuwakkilullahu bidzalika malakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sholawat yang dilantunkan tersebut mengutus seorang malaikat. Yadkhulu alayya, masuk kepadaku. Masuk kepadaku artinya datang ke makamku. Fi qabri, di makamku. Kama tadkhulu alaikum al-hadaya, sebagaimana masuk kepada kalian hadiah, untuk menyampaikan hadiah. Inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati. Sesungguhnya ilmuku, kata Rasulullah, setelah aku wafat sama dengan ilmuku ketika aku masih hidup. Jadi Rasulullah hidup di makam beliau dan memiliki ilmu sebagaimana ilmu beliau ketika hidup. Rasulullah mengetahui sebagaimana beliau mengetahui ketika hidup. Ini hadisnya. Rawahu Ibnu Mandah, diriwayatkan oleh Ibnu Mandah fi fawaidihi, dalam kitab fawaid beliau, wal Asbahani, dan Imam Al Asbahani fit Targhib, dalam Targhib wa Tarhib, wad Dailami, dan Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, wal Imam Al-Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Hayatul Anbiya, kehidupan para nabi, wa laisa fi sanadihi matruk, dan tidak ada satupun dalam sanadnya itu rawi yang matruk atau ditinggalkan. Ditinggalkan apa? Ditinggalkan hadisnya. Warwahu Ibnu Mandah an Jabir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah dari riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kulli yaumin, barang siapa bersolawat atasku setiap hari mi'ata marrah, 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah Subhanahu wa taala memenuhi 100 hajatnya. 70 dari 100 tersebut adalah hajat akhiratnya, 30 sisanya adalah hajat untuk dunianya. Qala al-Hafidz Abu Musa al-Madini, al-Hafidz Abu Musa al-Madini mengatakan haditsun gharibun hasanun, yaitu hadis yang gharib dengan sanad yang kualitas yang hasan. Wallahu wa rasuluhu a'lam.
Ini adalah beberapa hadis yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini dan kita kaji singkat, yaitu hadis yang ke-19 yang terakhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan semakin kita dianugerahi kemampuan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya yang hadir di sini, seluruh keluarga kita dan sanak famili kita menjadi orang-orang terdekat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.